model pembelajaran. Model pembelajaran yang kami pakai adalah VCT atau Value Clarification Technique, di mana VCT merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengembangkan sikap dan nilai-nilai pribadi mereka. Alasan kelompok kami memilih model pembelajaran ini karena di dalam VCT itu sendiri membahas tentang sikap dan nilai-nilai, dan juga topik yang kami bahas juga sikap dan nilai-nilai, sehingga model dan topik ini memiliki keterkaitan. Yaitu tujuan kegiatan pembelajaran, mana tujuannya itu peserta didik dapat mampu menunjukkan sebagai pembelajaran suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan NKRI yang berada di tempat tinggal dan di lingkungan sekolah, di mana tujuan pembelajaran ini diambil dari ICP, yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam keberagaman suku bangsa, sosial, budaya dan di Indonesia yang terkait dengan persatuan dan kesatuan NKRI yang ada di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. Yang pertama, mengapa sikap saling menghargai dan menghormati sangat penting dalam menjaga persatuan di dalam lingkungan masyarakat dan juga sekolah. Jelaskan. Yang kedua yaitu berikan contoh yang mencerminkan bentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah. Yang ketiga yaitu menurut pendapat kalian bagaimana kegiatan gotong royong bisa dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Jelaskan. Yang keempat, mengapa persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting dalam lingkungan kalian. Jelaskan. Yang terakhir itu bagaimana cara kita dapat menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain tanpa merusak persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat dan juga sekolah. Jelaskan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, mulai dari penutupan. Yang pertama yaitu guru mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik apakah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian guru meminta salah satu peserta didik atau ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dilanjut dengan guru mengecek kehadiran peserta didik, dan selanjutnya guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini dan dilanjutkan dengan kegiatan SBK. Kemudian pada kegiatan ini guru mengingatkan kembali materi sebelumnya yang telah dipelajari dan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini. Kemudian guru memberitahu kepada peserta didik bahwa materi yang akan dipelajari hari ini. Selanjutnya guru memberikan pertanyaan tematik seperti yang sudah disebutkan Mbak Elia tadi, dan pada video keempat guru memberi penjelasan terkait pertanyaan tematik tersebut untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Selanjutnya pada penentuan situasi yang terjadi tematik, guru menyiapkan video, gambar atau cerita-cerita yang berupa perbuatan atau kegiatan yang memuat nilai-nilai dalam menjaga hubungan NKRI di lingkungan
tempat tinggal atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya pada penyajian situasi dilematik, itu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari dengan menunjukkan gambar-gambar atau video yang menunjukkan sikap positif maupun sikap negatif yang berada di lingkungan tertinggal dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya guru bertanya kepada peserta didik terkait video atau gambar yang telah ditonton bersama-sama. Kemudian guru bertanya kepada peserta didik dengan mengaitkan permasalahan yang ada pada video tersebut dengan permasalahan dirinya di lingkungan tempat tinggal dan di lingkungan sekolah sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu guru menanyakan kepada peserta didik apakah mereka paham terkait materi yang sudah dijelaskan tersebut. Kemudian pada penentuan posisi kelompok atau individu, selanjutnya guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengecek pemahaman mereka dengan memberikan soal LKPD. Selanjutnya guru memberikan petunjuk terkait cara pengerjaan LKPD tersebut dan memberikan aturan waktu dalam pengerjaannya. Selanjutnya guru memonitoring perkembangan proyek yang dilakukan oleh peserta didik dan dilanjutkan dengan menyuruh masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan. Kemudian pada alasan dan permintaan guru bertanya kepada masing-masing kelompok untuk memastikan apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya. Kemudian pada penyusunan dan pengarahan guru memberikan tanggapan terkait LKPD yang sudah dipresentasikan. Kemudian yang terakhir guru memberikan penguatan kepada peserta didik dan terhadap hasil presentasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu pada kegiatan itu guru memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Kemudian guru meminta satu perwakilan peserta didik untuk menjelaskan kembali kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh guru. Selanjutnya guru bertanya kembali kepada peserta didik apakah sudah mengerti tentang materi yang dipelajari pada hari ini. Kemudian guru mengapresiasi kelas karena sudah belajar dengan tertib dan ditutup dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya pertemuan dua, seperti pertemuan pertama seperti yang dijelaskan oleh teman saya, cuma di pertemuan ini perbedaannya guru menjelaskan tentang sikap dan perilaku kebutuhan negatif dan juga guru meminta hasil pertemuan pertama tentang sikap dan perilaku negatif atau positif yang mencerminkan kebutuhan negatif di tempat tinggal ataupun di sekolah. Selanjutnya refleksi. Yang pertama refleksi dan pertanyaannya seperti apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang tercapai. Selanjutnya refleksi siswa dan pertanyaannya seperti bagaimana proses pembelajaran yang dijalankan atau tidak.
keseruan negatif. Dimana ada di poin ini. Guru menyiapkan video atau gambar cerita atau kejadian perbuatan yang memuat nilai yang seperti yang sudah dijelaskan, seperti sikap negatif, positif dalam lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Itu selanjutnya itu ada penyajian situasi negatif. Ini ada di nomor poin 6, karena guru menjelaskan materi atau menunjukkan gambar atau peristiwa yang menunjukkan sikap positif maupun negatif. Terus selanjutnya yaitu langkah-langkahnya itu ada penemuan posisi atau kelompok, di mana guru tersebut itu membagi siswanya tersebut dalam kelompok. Terus langkah selanjutnya itu menguji alasan dan meminta argumen. Ada di poin ke-14, yaitu guru bertanya kepada masing-masing kelompok atau memastikan apakah sudah selesai yang sudah diberikan tadi. Terus apabila sudah selesai, guru itu meminta satu kelompok dan kelompok selanjutnya menunjukkan untuk mempresentasikan hasil dalam kelompoknya, dan guru tersebut memberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Terus selanjutnya yaitu ada penyimpulan dan pengarahan, di mana ada di poin ke-16 itu guru memberikan tanggapan terkait apa yang telah dipresentasikan dari masing-masing kelompok tadi. Terus yang selanjutnya itu ada tindak lanjut, itu ada di guru memberikan kesimpulan tentang cara bertanya kepada pesertanya bahwa hari ini mereka belajar tentang apa, dan guru memberikan penjelasannya kembali.